Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang terdiri dari 5 orang anggota, yaitu saya sendiri Nadia Nur Hanifah, Aat Usatun Hasanah, Ayu Novitasari, Jaka Hairul, dan Yuni Nuraini akan menampilkan diskusi terkait praktik empati, yaitu responsive listening. Pada penampilan ini, kami berbagi peran untuk menampilkan praktik empati yang terdiri dari 3 kasus yang akan ditampilkan. Kasus pertama yaitu mengenai peserta tadi di kelas 4 SD yang sering tidak mengerjakan PR, yang akan diperankan oleh Yuri Nuraini sebagai guru dan Ayu Novitasari sebagai peserta di kelas 4. Kemudian untuk kasus kedua mengenai peserta didik kelas 3 SMP yang ketahuan merokok di toilet sekolah, yang akan diperankan oleh Atus Hasanah sebagai guru BK dan Jaka Hairul sebagai peserta didik. Untuk kasus ketiga yaitu mengenai peserta didik kelas 2 SMA yang sudah seminggu mangkir atau membolos sekolah. Pada kasus ini ada pertukaran peran antara Ayu dan Yuni, yaitu Ayu sebagai guru BK dan Yuni sebagai peserta didik. Sementara untuk peran saya sendiri pada penampilan ini sebagai moderator dan juga menyimpulkan praktik empati tersebut. Selanjutnya, untuk kasus pertama, saya persilakan kepada Yuni dan Ayu untuk mempraktikkan dialognya. Baik, langsung saja saya mulai untuk kasus yang pertama. Halo Ayu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Ibu. Bagaimana pelajarannya untuk di kelas? Apakah ada kesulitan? Saya kurang suka belajar, Bu. Nah, kenapa demikian? Saya dengar dari guru matematika, Ayu sering tidak mengerjakan tugas atau PR-nya. Kenapa itu? Saya jarang ngerjain PR karena nggak bisa ngerjainnya. Terus itu susah banget. Wah, materi matematikanya susah ya. Kalau di rumah ada diskusi nggak sama kakak mungkin, atau orang tua, atau teman-teman kelas lainnya untuk terkait materi yang dirasa Ayu susah? Nggak ada juga tinggal karena sekolah di sana. Begitu ya. Nanti sepertinya berarti Ayu bisa banget nih diskusi sama gurunya di kelas gitu ya. Jadi ketika Ayu merasa kesusahan, bisa bertanya kepada gurunya atau jika malu mungkin ya bisa bertanya kepada teman-temannya yang sudah bisa. Jangan sampai Ayu tidak apa ya namanya, tidak mengerjakan tugas karena kesulitan belajar. Nah, mau ibu bantu untuk belajar kembali bersama gurunya? Ngomongnya. Iya, nanti ibu bantu karena Ayu kalau tidak mengerjakan PR terus, makin lama makin kesulitan untuk mempelajari pelajaran berikutnya. Bahkan nanti eh, gurunya bisa menegur Ayu dan tidak naik kelas gitu ya untuk pelajaran ini. Gitu. Akibatnya ke depannya Ayu malah makin kesusahan untuk belajar matematika. Nanti dikerjakan ya PR-nya kalau ada kesulitan. Baik Bu, nanti Ayu kerjakan PR-nya. Nanti bagus ya. Kalau misalkan memang masih ada kesulitan, bilang aja sama ibu. Nanti ibu bantu komunikasi ke gurunya atau nanti kita bicarakan bersama orang tua. Barangkali bisa ada les tambahan untuk matematika, begitu. Baik Bu. Insya Allah nanti saya juga bilang ke Mama untuk bisa buat belajar atau les tambahan biar bisa belajar matematika. Dari dialog kasus pertama tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta didik tidak mengerjakan PR dikarenakan kesulitan pada saat mempelajari matematika, serta tidak mempunyai teman untuk belajar bersama. Keluarganya pun juga jarang berada di rumah, sehingga tidak mempunyai seseorang untuk diajak berdiskusi mengenai mata pelajaran atau kesulitan yang dihadapinya. Oleh karena itu, guru memberikan arahan kepada peserta didik tersebut agar bisa belajar bersama dengan teman atau les tambahan dan senantiasa aktif bertanya jika mengalami kesulitan. Selanjutnya, untuk kasus kedua yaitu mengenai peserta didik kelas 3 SMP yang ketahuan merokok di toilet sekolah.
Pada kasus ini, AA Tusatun Hasanah berperan sebagai guru BK dan Jaka Hairul sebagai peserta didik. Kepada AA dan Jaka dipersilahkan. Mari kita mulai untuk kasus yang kedua. Oke. Ya. Silahkan masuk ke ruangan Jaka. Oke, baik Bu. Nah, Jaka, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Iya. Jaka tahu tidak kenapa Jaka dipanggil ke ruangan Ibu? Baik, tahu Ibu karena saya ketangkap basah kan, ketahuan sedang merokok. Iya. Nah, coba kalau Ibu boleh tahu pendapat Jaka tentang merokok itu bagaimana? Baik atau tidak? Enggak Bu, enggak baik. Nggak baik. Nah, itu Jaka tahu ya, kalau merokok itu tidak baik. Coba jelaskan kepada Ibu, apa sih buruknya merokok itu? Merokok itu enggak baik tidak baik untuk kesehatan. Kemudian juga bikin paru-paru sakit Bu. Nah, Jaka tahu kan ternyata kalau merokok itu tidak baik untuk kesehatan. Nah, oleh karena itu, alangkah lebih mudah ya. Nah, akibatnya Jaka untuk menjaga pola hidup sehat, kemudian jangan sampai uang jajan yang telah ibu bapak diberikan oleh ibu bapak kepada Jaka malah disalahgunakan, dibelikan untuk membeli rokok gitu ya. Itu tidak baik gitu. Uang jajannya alangkah lebih baiknya bisa digunakan untuk keperluan lainnya gitu. Terus Jaka sendiri kenapa bisa merokok, terutama sampai ketahuan di sekolah ini? Soalnya pengen nyobain aja Bu, apalagi teman-teman juga udah pada nyoba kan. Terus teman-teman juga bilang kalau nggak ngerokok itu nggak keren. Oh, jadi ada anggapan kalau merokok itu tidak keren? Iya, Nah, berarti ini pertama kalinya Jaka merokok? iya Bu. Hmm, pada saat itu memang tidak ada KBM atau bagaimana? Kebetulan lagi mata pelajaran olahraga, Bu. Dan tugasnya itu lari. Kalau udah selesai ya ke kelas aja, Bu. Astagfirullah. Jadi setelah selesai olahraga, Jaka dan teman-teman itu langsung bubar gitu. Ya, Iya, Bu. itu pun perbuatan yang tidak baik ya. Guru olahraga itu sudah meminta kepada kalian untuk setelah olahraga itu bisa digunakan untuk istirahat gitu ya, bukan untuk merokok apalagi di toilet dengan usia kalian yang masih muda gitu ya. Nah, selain tidak baik untuk kesehatan, Jaka juga telah melanggar peraturan sekolah. Apakah Jaka tahu kalau itu melanggar? Tahu, Ibu. Tahu ya. Coba kalau misalkan melanggar peraturan sekolah berarti bagaimana? Iya, Bu. Kalau Jaka melanggar peraturan sekolah, apakah Jaka bakalan dikasih hadiah atau malah bakal dikasih Ada sanksi? konsekuensinya, Bu. Ada sanksinya, Bu. Nah, betul. Nanti Jaka bakal bisa mendapatkan sanksi itu. Sanksinya itu bahkan bisa memanggil kedua orang tua Jaka. Apa Jaka mau seperti itu? Jangan, Bu. Jangan panggil orang tua saya, Bu. Saya janji, Bu, nggak bakal ngulangi lagi, Bu. Nah, karena Jaka sudah berjanji untuk tidak mengulangi lagi, maka ibu tidak akan memanggil orang tua Jaka. Tapi syaratnya itu Jaka harus membuat surat pernyataan. Apa Jaka bersedia? Baik, Bu. Saya buat surat pernyataannya, Bu. Boleh. Oke, terima kasih, Ibu. Dari kasus kedua dapat disimpulkan bahwa peserta didik tersebut merokok karena rasa penasaran seorang remaja yang baru menginjak usia. Namun, demikian seorang guru harus memberikan arahan yang baik dan tentunya jangan membiarkan adanya celah bagi peserta didik, terutama di jam kosong kegiatan belajar mengajar, untuk melakukan hal-hal buruk atau hal-hal negatif. Solusi dari permasalahan kedua yaitu peserta didik menulis perjanjian untuk tidak mengulangi hal buruk tersebut.
Berikutnya, untuk kasus ketiga, yaitu peserta didik kelas 2 SMA yang sudah seminggu membolos atau mangkir dari sekolah. Saat ini ada pertukaran peran antara Ayu dan Yuni. Ayu sebagai guru BK dan Yuni sebagai peserta didik. Kepada Ayu dan Yuni dipersilahkan. Baik, Yuni silakan masuk dan duduk di kursi tersebut. Baik, terima kasih Ibu. Sehat Yuni, sekarang pelajaran apa di kelas? Alhamdulillah, kayaknya pelajaran PKN deh Bu. Kok kayaknya Yuni lupa sekarang jadwal siapa? Udah lama bolos ya, jadi lupa jadwal. Iya Bu. Yuni udah berapa lama nggak ke sekolah? Seminggu kayaknya Bu. Kenapa bolos terus Yuni? Nggak apa-apa sih. Sok cerita sama ibu, soalnya Yuni udah kedua kalinya ini bolos nggak ke sekolah. Ada masalah di kelas? Nggak ada. Atau ada masalah di rumah? Kalau di sekolah pelajarannya gimana? Biasa aja sih Bu. Kalau biasa aja, nggak mungkin Yuni bolos. Ingat, makin banyak Yuni bolos, makin susah Yuni untuk melanjutkan sekolah. Bahkan susah untuk meraih cita-cita. Yuni cita-citanya mau jadi apa nanti? Belum tahu mau jadi apanya Bu. Wah, jangan begitu. Yuni harus punya cita-cita, biar Yuni bisa menata masa depan Yuni. Biasa prepare apa saja yang harus Yuni lakukan dari sekarang. Bolos malah bikin Yuni susah buat belajar, ketinggalan belajar, bahkan jadi kurang dekat dengan guru dan teman di kelas. Iya Bu, siap. Sok cerita kenapa bolos? Nggak ada apa-apa sih Bu, tapi orang tua juga nggak masalah. Malah nggak tahu Yuni masuk sekolah atau enggak, karena emang jarang ada di rumah Bu. Jangan begitu. Ibu sama bapak kerja buat Yuni juga. Ngumpulin uang buat memenuhi kebutuhan keluarga. Baju dan semua kebutuhan kan dari uang orang tua. Nah, yang tinggal Yuni komunikasikan agar ibu dan bapak tahu apa yang dibutuhkan Yuni sekarang. Ibu dan bapak jarang nanya Yuni. Iya Bu. Mau ibu pertemukan agar ada diskusi bersama orang tua ya? Bebas Bu, terserah. Oke, baik ya. Ibu sampaikan biar Yuni bisa komunikasi dengan baik. Mau ya? Iya Bu, boleh. Oke, jangan sampai kamu bolos lagi ya. Nanti ibu bantu komunikasi sama orang tua kamu biar ada waktu juga bersama Yuni. Gak selalu kerja lama ya, tapi janji gak bolos lagi kan? Iya Bu, tapi jangan sampai saya dimarahin sama orang tua ya Bu ya. Dari kasus ketiga dapat disimpulkan bahwa peserta didik tersebut membolos karena merasa belum diperhatikan oleh orang tuanya. Bahkan ia membolos agar bisa bertemu dengan kedua orang tuanya di sekolah. Tentunya seorang anak perlu kasih sayang dari orang tuanya, tak terkecuali oleh peserta didik SMA. Memberikan yang baik dan tentunya membantu peserta didik dalam menjalin komunikasi dengan menekan perhatian dari orang tua dan bisa bersekolah dengan baik. Sekian penampilan diskusi terkait praktik empati yaitu responsive listening dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga penampilan ini dapat bermanfaat. Terima kasih.